Halo Sobat Touring, semangat pagi. Saat ini saya berada di padang pasir di tengah Gunung Bromo, di lautan pasir. Dan saya saat ini sedang membawa KLX 230 Supermoto SE. Motor yang baru saja diluncurkan oleh Kawasaki ini, kebetulan saya dapat dipinjami oleh teman saya, Om Dery. Kalian bisa cek IG-nya, barangkali butuh-butuh sepatu, monggo silakan. Langsung aja kontak beliau. Saya beruntung sekali ya bisa dipinjam ini. Dan bagaimana impresi berkendaranya? Simak terus. Di pertengahan tahun ini, biasanya dataran tinggi area selatan di Indonesia mengalami suhu ekstrim. Salah satunya adalah Gunung Bromo ini. Untuk menikmati alam-alam seperti ini, pegunungan, motor yang paling tepat itu adalah motor genre dual sport. Cuman, karena dual sport itu biasanya menggunakan velg 18 untuk belakang dan 21 untuk depan, untuk di jalan raya, mereka kurang enak dikendarai karena akan lebih gampang out dan segala macam ya, dan serta bannya kan kecil-kecil gitu loh. Sedangkan untuk di jalan raya kita lebih prefer untuk menggunakan ban yang lebih lebar tapaknya supaya lebih menggigit di aspal. Buat mereka yang suka dengan motor dual sport itu namun ingin tetap menikmati jalanan raya, mereka mengganti dengan velg dan ban yang lebih proper untuk jalanan, yaitu velg 17 depan dan 17 belakang. Di tahun 2022 ini, KLX 230 menelurkan generasi baru, sebuah facelift dari Kawasaki. Dan yang paling utama memang kita melihat di sini adalah ada dua. Yang pertama adalah headlamp. Headlamp ini sudah menggunakan lampu LED. Ada 4 titik untuk lampu low beam dan 2 titik untuk lampu high beam. Untuk sennya ya pakai bohlam biasa. Cuman kebanyakan sih kalau motor trail ya atau dual sport itu memang jarang yang pakai LED sih. Kecuali yang premium mungkin ya. Si oranye mungkin. Ketika lampunya remang-remang seperti ini, ya terlalu kelihatan ya lampunya ya, apalagi kalau udah kena terang gini ya sudah bye-bye lampu kotanya. Iya, lampu yang ada ini udah nggak kelihatan sama sekali nih. Oh, ternyata kalau gelap banget ini sambil high beam loh, nggak kerasa ya. Nah, low beam sama high beam nggak ada beda. Yang kedua, ubahan yang pasti terlihat sudah menggunakan upside down. Upside down ini keluaran dari Showa, kelihatan lebih gagah ya. Lalu karena dia supermoto, velgnya 17 dengan lebar velg 3 inch dibalut dengan ban 110/70 ring 17. Untuk pengereman dia sudah menggunakan cakram semi floating berdiameter 300 mili dilengkapi dengan cakram 2 piston. Gede banget nih. Ya, dari 90 kita tes depan. Langsung turun. Ya, bener-bener emang remnya juara sih ini. Jadi kalau ngerem motor ini nggak usah ketekan kuat-kuat, di rem biasa aja udah langsung nuke dan langsung berkurang kecepatannya. Oh iya, mungkin karena judulnya ini adalah KLX bukan di tractor, jadi spakbor depan ini tetap menggunakan spakbor yang sama dengan yang trail.
Jadi modelnya juga model kayak paruh gitu, bukan yang lancip seperti di Tracker 150 ataupun di Tracker X 250. Oke, lanjut ke area tengah. Di sini ada speedometer. Speedometer ini menunjukkan fuel meter, takaran bensin ya, jam, speedometer. Ini trip A, trip B, dan odometer. Udah itu aja. Dan di sini ini indikator aki ya, akinya masih baik atau tidak. Lalu ada sein untuk kiri kanan. Terus ada high beam di sini. Terus di sini juga di atas high beam ini ada lampu netral. Nah, lampunya netral. Dan di sini ada engine warning. Kalau untuk malam-malam jelas banget ya. Semuanya jelas. Sayang, nggak ada indikator gigi berapa. Sayang sekali. Lanjut ke area stang. Nah, untuk indikator, untuk holdernya, ini dia hanya basic aja ya. High beam, low beam, sein, klakson. Untuk yang sebelah kanan, engine cut off dan starter. Ini kenapa hazardnya nggak ada? Hazardnya pakein aja lah, kan nggak masalah. Gitu loh. Ini ada tempatnya, kenapa nggak dikasih cuma sekedar switch aja loh, switch dan relay. Masa mahal banget sih gitu loh. Terus yang kedua, ini nggak ada pass beamnya, jadi mesti main ini nggak ada pass beamnya yang sebelah sini. Why? Kan itu cuma tinggal ambil dari motor yang sekelas, atau bahkan misalkan taruh kata versi 250 gitu, tinggal ambil holdernya aja, pasang, selesai gitu loh. Wah, kenapa kok nggak dipasang? Sayang sekali. Beralih ke tengah, untuk mesin dia masih tetap menggunakan mesin yang lama ya. Tenaganya sama, torsinya sama, cuman diklaim ada perbaikan di pasokan bahan bakar dari mesin 233 cc ini. Dengan power 19 PS dan torsi 19,8 Nm di 6100 rpm. Jujur saja saya nggak tahu nih rpm-nya berapa mentoknya, berapa juga di mana speed seberapa. Cuman yang saya rasa sih memang paling nikmat ketika cruising di antara speed 90-an. Itu paling nikmat, 80-90. Di atas itu getarannya lumayan berasa, kasihan mesinnya juga terlalu teriak. Cruising di angka 90-an, tahan gini aja, kaki tidak ada terasa getaran, di tangan pun nggak ada terasa getaran, di pantat pun nggak ada, santai gitu. Cukup lah ya, antara 90-100 kalau kita cruising, apalagi jalan sepi kayak gini kan. Tes speed rolling dari angka 80 sampai ke top speed. Gigi 5 gas, gigi 4 ini. Oh, gigi 5. Oke. Ya 120 ya, udah kena limiter mesinnya gitu, 120. Mengenai improvement di masalah bahan bakar, kan kalau yang lama itu apa ya istilahnya, itu kayak bandang. Kalau bahasa orang Surabaya bilang bandang. Jadi ketika digeber, dia itu nggak mau langsung turun gitu kan. Terus selalu jadi keluhan gitu loh. Kenapa? Karena RPM-nya istilahnya anunya kebangetan. RPM-nya itu terlalu tinggi nahannya. Di model tahun ini memang sudah diperbaiki, sudah lebih mendingan, tapi tetap ada bandangnya, tetap ada nyangkutnya RPM-nya. Nah itu saya nggak tahu
Why? Apa biar nggak mati-matian gitu mesinnya? Ya bisa jadi ya. Memang sih, jadinya nggak mati-matian memang. Engine brake-nya memang jadinya nggak maksimal. Jadi Anda harus agak-agak tergantung dengan rem gitu. Motor ini memiliki tangki 7,5 liter. Dan karena kompresi mesinnya ini rendah, hanya 1:9,4 saja. Jadi Anda nggak perlu was-was ketika Anda berada di tempat terpencil, lalu hanya tersedia Pertalite. Ternyata meskipun sudah ketip-ketip, indikator BBM-nya udah blinking ya, kayaknya kehabisan gitu. Dia itu, ini kan isinya 7,5 liter, tadi isinya cuman 5 literan. Jadi masih ada sisa 2,5 liter di dalam itu, meskipun dia udah blinking gitu. Dalam pengetesan saya, dari indikator full sampai berkedip bisa menempuh jarak 196 km. Dengan pengisian BBM 5,15 liter yang berarti 1 liternya bisa menempuh jarak 38 km. Cukup efisien juga. Oke, untuk motor ini joknya karena dia diambil langsung, diadopsi langsung dari KLX ya. Jadi joknya ini keras. Tidak nyaman untuk dipakai perjalanan yang terlalu jauh. Saya tadi sekali jalan dalam jangka waktu kurang lebih 2 jam menggunakan motor ini sejauh 95 km tanpa macet tengah malam. Nah, itu juga udah berasa sakit banget di pantat. So, kalau kalian mau pakai motor ini buat jalan agak jauh, bisa dimodif dulu ya. Mau ditambahin latex atau apa gitu, terserah. Oke, lanjut lagi. Nah, katanya itu ada sedikit perbedaan di area sini dibandingkan dengan yang model lama. Itu info dari orang yang tukang dekal, bikin stiker untuk motor ya. Nah, itu katanya ini ada sedikit perbedaan. Entah itu dari sini atau dari ini knalpotnya gitu ya. Itu ada perbedaannya. Lalu lanjut turun ke bawah. Di sini dia memakai velg 17 dengan lebar 3,5. Dibalut dengan ban 120/70/17. Sebagai info, kalau saya pernah riset dan lihat-lihat, itu kalau ban velg 3 inch itu bisa nampung sampai ban 120. Kalau velg 3,5 itu bisa nampung sampai ban 150. Dan di generasi sebelumnya ada yang memodif Supermoto dengan menggunakan ban tersebut dan nggak ada masalah, baik di arm atau di depan. Jadi kalau mau tambah ganteng ya mending diganti aja lah. Lebih keren ya, lebih lebar. Tuh. Oke, lanjut lagi. Di sini dipadu dengan rem cakram berukuran 220 mili dan kaliper 1 piston. Di sini untuk suspensi belakang dia menggunakan Unitrack ya. Nah, ini travelnya lumayan jauh nih. Untuk travel suspensionnya yang depan itu bisa sampai 204 mm. Kalau yang belakang bisa 168 mm. Jadi ya cukup jauh juga mainnya. Capable lah untuk kena-kena jalan-jalan rusak. Ya, selama bukan trotoar hajar. Kalau trotoar janganlah, kita kan melanggar nanti ya. Ini kan bukan trotoar. Nah, kalau gravel gitu bisa lah. 17 itu sudah cukup. Tapi kalau pasir, hehehe. Pasir itu next levelnya Trabas. Jadi kalau di pasir udah enak-enak aja, udah biasanya sih gravelan mah lewat. Jadi memang sama aja sifat nature-nya, karena bannya terlalu tebel. Kalau di padang pasir susah, mendem. Ya begitulah. Yang pakai trail aja sampai mau jatuh-jatuh tuh. Itu yang emang bagian sini pasirnya paling empuk sih. Nah, iya jatuh. Lanjut ke bagian belakang ya, seperti yang depan, sen, bolam biasa.
Lampu belakang juga bolam biasa. Yang sangat saya sayangkan itu sen ini masih tetap ada di sini. Kenapa? Buat kalian penggemar knalpot free flow, knalpot ini selalu akan corongnya akan keluarnya di sini dan langsung menerpa di sen ini. Jadi biasanya ini bakal meleleh. Jadi kalian harus pikirkan pindah, atau kalau nggak beli yang 3-in-1. Apa perbedaan versi SE dan non SE? Jadi gini, bedanya itu lebih ke aksesoris dan pewarnaan. Yang pertama, kalau kalian lihat dari sini tampangnya, kalau yang SE itu ada aksen gold-goldnya begini. Dekalnya lebih bagus, sedangkan kalau yang non SE dia cuman yang diwarnain cuman ini sisi belakang sama toto depan. Yang ini hitam polos, cuman ada dekal tulisan Kylie gitu aja. Yang kedua, velgnya. Ini warnanya gold. Kalau yang non SE itu warnanya hitam. Lalu USD-nya. USD-nya ini kalau yang non SE warnanya silver. Dan dia dilengkapi ini cover pelindung ini biar nggak baret kena sepatu. Dan ada skid plate di sini. Pembeda dari varian SE dan non SE yang lain adalah stangnya. Jadi stang ini kalau yang SE dia pakai fat bar dan racernya tinggi. Tapi kalau yang non SE racernya pendek, stangnya kecil dan ada besi melintangnya yang biasa disebut gantungan jemuran. Tak lupa ada handguard yang menurut saya ini hanya untuk melindungi tangan dari angin dingin dan ranting saja. Jadi, bagaimana kesimpulan saya tentang motor ini? Jadi jujur aja saya sedikit kecewa dengan kapabilitas motor ini di padang pasir tepatnya. Mungkin kalau di gravel mungkin masih oke lah ya. Karena ya memang it's a different animal gitu loh jadinya. Bukan sebuah motor dual sport lagi. Ya, cuman emang kalau kita bilang sebagai penikmat aspal, motor ini enak gitu, enak banget ya. Mungkin karena profil ban mungkin ya, mungkin, atau mungkin pasir bromonya lagi empuk-empuknya, bisa jadi ya. Karena ini motor pinjaman, jadi saya nggak berani mengeksplor terlalu jauh ya, apalagi odometernya masih 300 something hampir 400, itu pun 100 km-nya saya yang pakai, dan ini kembali lagi 100 km. Cocoknya mungkin buat Anda yang pengen di jalan bawa motor yang nggak takut kalau ada banjir. Nah, ini boleh. Untuk kenyamanan, motor ini nyaman, tidak seempuk CRF Rally yang terlalu kentul gitu. Dia lebih stiff memang, cuman tetap di skok belakangnya itu bisa diatur preloadnya, jadi empuk atau kerasnya bisa diatur sesuaikan dengan tubuh Anda. Motor ini yang saya bawa ini settingan di nomor 2 paling keras. Jadi paling keras di bawahnya 1. Mungkin karena pemilik motor ini kan beratnya 90 something ya. Kalau saya kan cuma 60 lebih gitu loh. Jadi ya mungkin itu, tapi dibuat ngelibas lubang apa segala macam enak-enak aja kok. Terus habis gitu juga motornya kan ramping. Kalau buat nyelip-nyelip juga enak. Ready to go lah. Power sekian, kompresi cuma 9,4, tinggal benerin jok. Kalau mau jalan agak jauh ya kasih windshield ala rally, udah cukup. Minus motor ini bagi saya sebetulnya sih, kalau memang mau dibuat full supermoto untuk on road ya, mending
spare depannya ini dikerasin gitu loh. Jadi biar nggak begitu ngerem langsung dive turut gitu. Ya agak menakutkan juga gitu loh. Sebagai motor harian, motor ini enak. Dan yang enaknya lagi dari motor dual sport itu adalah bahan plastiknya itu lentur. Jadi kalau bilang lah jatuh apa segala macam, dia nggak jarang untuk pecah ya. Kecuali kalau memang terjadi crash ya, kecelakaan gitu ya, kita nggak bisa ngomong Pak. Itu nekuknya udah cuman setahu saya KLX 230 ini waktu dulu pertama kali launching itu saya diundang oleh Surapita. Cuman sayang di sana saya kebanyakan sebagai helper, membantu teman-teman. Akhirnya saya nggak fokus untuk ngevlog. Nah, pada saat itu saya melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80-an km per jam di jalanan batu yang tersusun. Jalanannya agak belok dan akhirnya saya kepleset dan jatuh. Motornya yang bengkok itu footstep kanan karena jatuhnya di kanan ya, footstep kanan. Stangnya nggak apa-apa, body cuman baret doang. Batu loh itu, batu. Body cuman baret doang. Jadi tuas remnya itu sampai ketekuk ke belakang gitu. Ya buat saya sih kalau misalkan kita bilang nih jatuh-jatuh gitu atau disenggol motor ya nggak sampai pecah lah bodinya. Dan motor ini emang buat durability ya, simple durability. Nah, motor ini enak banget buat tikungan-tikungan. Asli, memang bener-bener road oriented. Apalagi aspalnya udah mulai panas. Soalnya nggak berani terlalu miring ya. Satu, posisi bannya juga saya kurang pede dengan bannya. Tapi oke lah. Nah, di jalan yang bergelombang seperti ini saya sih ya nyaman-nyaman aja. Kelihatan ya banyak gelombang-gelombang itu. Ini sih lumayan oke lah. Nyaman banget. Jadi nggak perlu bingung sama lubang-lubang. Ya memang nggak terlalu empuk-empuk banget gitu sampai ngayun-ngayun, nggak. Cuman begitu dia les gitu aja sih. Buat saya sih ini shock belakangnya cukup oke. Jadi bagaimana? Apakah Anda mau membeli sebuah sepeda motor yang cakep, tenaga mumpuni, perawatan mudah, dan harga yang nggak terlalu mahal? Ya, mungkin motor ini menjadi jawaban buat Anda. Tinggal modif dikit-dikit saja, Anda sudah punya motor yang ganteng dan nyaman di garasi Anda. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan juga terima kasih kepada Om Dery untuk pinjaman unitnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi yang belum dan juga share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!